Oke, aku bisa jelasin. Entah kenapa ya, aku tuh kurang nyaman teleponan. Apalagi ngangkat nomor asing. Kayak, apa nggak bisa texting aja? Atau minimal ngabarin lewat WA dulu deh. Dan aku yakin banyak dari kamu yang ngerasa gitu juga kan? Nah, kalau pengalaman itu sampai bikin kamu anxiety, bisa jadi kamu menderita phone phobia. Satu fenomena yang menurut riset makin marak di era kekinian. Pertanyaannya, perkara telepon aja kenapa ribet banget sih? Stay tune ya. Di episode kali ini kita akan bahas apa itu phone phobia, faktor penyebabnya, sampai gimana cara ngatasinnya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya, biar kamu gak ketinggalan info-info yang penting dan tentunya relate buat kita semua. Coba bayangin ya, Minggu sore nggak ada kerjaan, lagi anak-anak rebahan di kasur sambil nonton drakor lewat HP, tiba-tiba ada nomor asing yang hubungin kamu. Apa bakal langsung kamu angkat? Ya mungkin kamu nggak sampai anxiety juga ya, tapi bisa aja kamu akan ngebiarin sampai panggilan itu berhenti, terus kamu WA nomor itu, ini siapa ya? Nah, tindakan kayak gini yang bakal dianggap aneh sama generasi tua. Boro-boro nomor asing, kadang panggilan yang ada namanya juga kita cuekin. Terus kita balas pakai chat yang isinya alasan fiktif kenapa tadi kita nggak ngangkat telepon. Nah, dalam kasus yang lebih ekstrim, ketakutan ngangkat telepon bisa disebut telefobia atau phone phobia. Gejalanya antara lain naiknya level anxiety, meningkatnya rasa nervous, juga kekhawatiran yang berlebihan tentang apa yang akan dikatakan orang lain yang menelpon. Secara fisik, pengidapnya bisa tiba-tiba ngerasa pusing, deg-degan, sampai susah bernapas. Bahkan sebelum ngangkat teleponnya, berlebihan. Nggak juga sih. Ini nyata, psikolog juga udah golonginnya ke social anxiety, gangguan kecemasan yang muncul saat seseorang melakukan interaksi interpersonal. Pertanyaannya, kenapa dikaitkan sama generasi kekinian? Karena banyak riset yang nunjukin kalau teleponan itu jenis komunikasi yang paling dihindari sama generasi muda. Contohnya nih, survei perusahaan Bank MyCell tahun 2019. Respondennya berusia antara 22 sampai 37 tahun. Alias perwakilan dari generasi milenial. Hasilnya, 81% responden ngaku cemas banget tiap kali harus melakukan panggilan telepon. Jadi wajar ya kalau 88%-nya juga lebih memilih kuota internetan daripada kuota telepon unlimited. Ini selaras sama survei lain yang dilakukan perusahaan Face for Business. Mereka kan penasaran sama kebiasaan telepon di kalangan pekerja Inggris dari berbagai usia. Hasilnya, 76% pekerja milenial ngerasa gelisah pas dengar suara telepon masuk, padahal untuk kalangan baby boomer angkanya cuma 40%. Makanya wajar kalau 61% pekerja milenial memilih buat sepenuhnya menghindari panggilan telepon, sedangkan responden baby boomers yang bersikap kayak gitu cuma 42%. Oke, pertanyaannya, kenapa sih pada anti banget sama teleponan? Kalau ngetip surveinya Bank MyCell, teleponan gak seefektif dan seefisien texting. Ini debatable ya, karena kan basa-basi bisa lewat mana aja. Nah, ada alasan lain yang lebih berkaitan sama phone phobia, yaitu karena teleponan dianggap bentuk komunikasi yang stressful. Entah karena flow kerjaan jadi keganggu, ngerasa kurang private, atau ini nih, kalau teleponannya sama orang yang agresif atau demen konfrontasi. Nah, kalau kita tarik ke skop yang lebih luas, isu ini nggak bisa kita lepasin dari gimana teknologi ngebentuk gaya komunikasi kita. Generasi X atau baby boomers kebanyakan nggak bermasalah sama isu ini, karena telepon jadi satu-satunya alat buat komunikasi langsung jarak jauh. Masuk ke era internet, tiba-tiba kita punya lebih banyak pilihan. Dan di antara pilihan-pilihan itu, milenial sama generasi Z lebih suka komunikasi via teks. Kenapa? Psychology Today pernah jelasin. Kita suka banget texting karena lebih kasual sama lebih fleksibel. Soalnya kita dikasih waktu buat mikir sebelum ngerespon balik pakai teks atau emoji. Sementara teleponan maksa kamu buat ngasih respons yang instan, tanpa kita bisa lihat ekspresi wajah, tubuh, atau gestur lawan bicara. Belum overthinkingnya, takut si penelpon gak suka sama suara kita, takut kita salah ngomong, dan takut kesalahan itu bikin kita dijudge diam-diam. Sekali lagi, kedengarannya berlebihan ya. Tapi bagi pengidap phone phobia, ketakutan-ketakutan itu beneran ada loh. Dan kalau dipikir-pikir jadi agak ironis sih. Karena zaman sekarang HP tuh pasti nempel di tangan kita minimal 12 jam dalam sehari. Tiap saat kita mantengin sosmed karena internet juga udah jadi barang yang murah. Tapi kok perkembangan itu malah bikin masalah-masalah baru terkait mental health kita ya? Anyway, soal phone phobia sebenarnya ada banyak cara buat ngatasinnya. Salah satunya nih pakai rumus bahwa ketakutan itu bisa kita atasi kalau kita nggak lari. Jadi ya hadepin aja. Angkat teleponnya, coba biasain menelpon sebagai alternatif texting. Semakin sering kamu lakuin akan semakin berkurang juga anxiety-nya. Kalau kurang mempan, kamu bisa konsultasi sama psikiater. Kalau aku biasanya tipsnya gini, pas ada panggilan masuk,
tarik nafas panjang, keluarin pelan-pelan, baru angkat teleponnya. Tenang, yang nelfon juga kemungkinan sama-sama nervous kok. Oke deh, segini dulu ya. Semoga bisa nambah pengetahuanmu, syukur-syukur bisa ngebantu ngurangin anxiety-mu. Coba ceritain di kolom komentar pengalaman teleponan yang paling menegangkan yang pernah kamu alamin. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!